Ya, masih di Market Review, masih bersama Ibu Trinita Sitomeng, Ketua Bidang Statistik Riset dan Analisa dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Bu Tri, tadi Anda sempat menyampaikan digitalisasi dilakukan, walaupun masih early stage, tapi ini growth-nya ke arah sana lah ya, tetap diupayakan. Tapi satu hal yang perlu jadi catatan adalah bagaimana sebetulnya cyber threat ini juga menjadi ancaman lah, katakanlah di upaya digitalisasi yang dilakukan di industri asuransi. Seperti apa, Bu Tri? Ya, kita melihatnya bukan sebagai threat, tapi lebih ke opportunity ya. Itu orang asuransi. Oke. Jadi kita melihat bahwa opportunity-nya tetap ada di situ beberapa lini-lini asuransi yang bisa dipikirkan untuk diperkenalkan kepada masyarakat sebagai bentuk dari variasi, diversifikasi dari lini bisnis kita. Contohnya tadi cyber threat, ya misalnya terjadi penyalahgunaan data nasabah, gitu ya, terjadi transaksi-transaksi yang unauthorized, yang ini ya. Jadi itu bisa menjadi suatu kesempatan ya, dan produknya memang ada. Itu bisa didesain produknya dan bisa disosialisasikan kepada masyarakat gitu. Baik, ya Bu Tri, sebagaimana kita tahu bahwa ada kasus gagal bayar yang melibatkan perusahaan asuransi besar lah dari, saya tidak perlu kemudian menyebutkan namanya, tapi bagaimana sebetulnya fraud di perusahaan asuransi ini, apakah kasusnya gagal bayar ataupun mungkin dugaan korupsi di perusahaan asuransi ini mencederai image ataupun citra dari industri asuransi secara keseluruhan? Memang bisnis ini adalah bisnis kepercayaan ya, trust ya. Asuransi itu akan dites komitmennya itu pada saat terjadi klaim gitu ya. Kemudian dilihat oleh masyarakat bagaimana kita mengelola perusahaan masing-masing gitu ya, menjalankan komitmen kita. Nah, saat ini dengan adanya beberapa dinamika yang terjadi kemarin, kita belajar dari beberapa informasi yang kita dapat soal bagaimana kondisi-kondisi itu bisa mengirut kepercayaan masyarakat ya, mengurangi kepercayaan masyarakat. Maka memang diperlukan ya industri ini untuk memperkuat corporate governance-nya. Ya, corporate governance-nya itu penting sekali. Kemudian melakukan risk management yang memadai untuk setiap strategi yang diambil. Kemudian asuransi itu kan utmost good faith ya. Jadi ada niat baik gitu. Jadi apapun yang diambil, tindakan-tindakan strategis yang diambil, kemudian penjualan produk-produknya perlu diikuti dengan penjelasan yang baik, deskripsi produk yang sesuai dengan dengan apa yang dijalankan gitu ya. Kita bicara, silakan dilanjutkan Bu. Kita optimis sih bahwa dari waktu ke waktu governance di industri ini akan semakin baik karena kita semuanya belajar dari history yang ada, kondisi yang sebelumnya terjadi. Baik, ya Bu Tri, kita bicara mengenai itikat baik lah ya dari stakeholders industri asuransi jika bicara mengenai kasus-kasus fraud yang melibatkan perusahaan asuransi lah beberapa waktu yang lalu. Apa yang perlu dilakukan oleh stakeholders masing-masing di setiap kasus masing-masing untuk kemudian kembali menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat terhadap industri asuransi? Apakah itu misalnya dari pemerintahnya, kemudian juga dari regulatornya, ataupun mungkin dari perusahaan asuransinya, misalnya dalam pengembalian dana nasabah misalnya gitu. Seperti apa? Ya, karena kita akan ada di era digitalisasi, perubahan itu akan cepat sekali terjadi ya. Jadi memang diminta kesiapan masing-masing perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi untuk mempersiapkan dan memiliki perencanaan strategis baik jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, didukung dengan ketersediaan sistem informasi dan data yang memadai sebagai penunjang dari decision making-nya. Dan ini memerlukan investasi yang lebih ya. Jadi memang harus dialokasikan untuk itu, termasuk untuk talent manajemennya ya, SDM yang memadai. Kemudian perusahaan-perusahaan perlu memiliki yang namanya quick win strategi. Jadi investasi di digitalisasi itu dibutuhkan juga untuk bagaimana supaya bisnis kita ini tetap jalan. Jadi harus ada quick win-nya untuk ngebalance. Nah,
pemanfaatan teknologi ini termasuk untuk menanggulangi fraud ini harus diikuti dengan alat kontrol dan monitoring yang memadai. Yang tentunya untuk seperti digital sales dan akseptasi secara digital ini harus memiliki tingkat kecerdasan tertentu ya. Yeah. Nanti ke selanjutnya itu kita bicara namanya artificial intelligence dan segala macam ya. Untuk antisipasi fraud, bagaimana di setiap perusahaan itu memiliki monitoring yang memadai, SOP yang menunjang, kemudian kontrol dan monitoring yang memadai, reporting sistemnya, bagaimana seluruh dari setiap hierarki yang ada di perusahaan itu yang semakin lama mungkin akan semakin flat gitu, memiliki tanggung jawab dan integritas gitu ya. Yeah. Nah, ini perlu. Jadi dari sisi keluarnya perusahaan dan dari sisi internalnya juga ya. Nah, produk pun seperti itu. Bagaimana kita mengantisipasi fraud untuk produk yang kita jual, misalnya terjadi di waktu sekarang itu kan ada yang dikatakan fraud ada di asuransi, misalnya kendaraan bermotor, di travel insurance. Nah, bagaimana kita men-trace back ini atau meminimasi potensi fraud dari asuransi atau produk asuransi yang kita jual. Nah, itu tools-toolsnya memang harus kita bikin gitu di perusahaan. Baik. Ya, Bu Tri, mengenai hal yang diharapkanlah kepada regulator seperti apa? Apakah secara regulasi ini cukup mendukung terciptanya ekosistem asuransi yang sehat dan tentu saja mendukung kepercayaan dari masyarakat untuk akhirnya memiliki produk-produk asuransi dan juga mereka menyadari bahwa memang saya perlu memiliki produk-produk asuransi karena memang penting. Ya, peran dari regulator itu sangat-sangat penting ya dan fundamental gitu ya. Masyarakat mengharapkan regulator in charge gitu melakukan antisipasi, memberitahukan lebih kepada antisipatif gitu. Jangan sampai setelah terjadi ada masalah baru ini gitu ya. Dan itu mungkin harapan-harapan dari masyarakat ya. Nah, secara kita sih melihat bahwa regulator perlu terus melakukan fungsi pengawasannya, anticipative action-nya, dan perlu mensosialisasikan misalnya untuk dampak pandemi ini, langkah-langkah yang sudah diambil dalam pelaksanaan perannya, dan untuk dapat menjadi early warning untuk beberapa yang memang harus diwaspadain seperti itu. Karena kita membutuhkan itu ya, masyarakat membutuhkan itu, industri membutuhkan itu, stakeholder membutuhkan itu. Nah, saat ini kita sudah mengetahui dan melaksanakan beberapa aturan, misalnya soal relaksasi, regulator sudah menyiapkan ini. Immediately after outbreak kemarin, pandemi kemarin ini sudah disiapkan sebagai pendukung dan sebagai upaya regulator untuk menjaga kesinambungan bisnis asuransi dan reasuransi di dalam negeri. Serta beberapa aturan pendukung yang melindungi dan untuk menjaga kepercayaan masyarakat supaya semakin kuat terhadap industri kita ini, asuransi dan reasuransi dalam negeri. Baik, yang diharapkan adalah sebetulnya langkah-langkah proaktif yang dilakukan oleh stakeholders di industri asuransi di Indonesia supaya growth-nya kita bisa sama-sama support ya, Bu Tri. Bu Tri, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Market Review. Sukses selalu untuk Anda, yang terbaik untuk industri asuransi di Indonesia. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih Mas Vicky, baik. Salam sehat, salam sehat. Dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali. Adikarya komitmennya